Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, tak terasa kita sudah berada di hari ke-15 bulan Rabiul Akhir. Yang kita berharap mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita laksanakan Allah menerima amal ibadah kita. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Jamaah salat subuh yang berbahagia, alangkah berbahagianya manakala kita ketika berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah senangnya manakala ketika kita minta sesuatu kepada Allah langsung dikabulkan. Alangkah gembiranya manakala kita mohon ampun kepada Allah terus dimaafkan dosa-dosa kita. Yang kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, kajian Ahad berkah kali ini kami akan menyampaikan tentang 7 golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Taala, maka yang pertama adalah kita menjadi orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tadi saya baca di surat Ali Imran ayat 146 ya. Innallaha wallahu yuhibbus sabirin ya. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tentunya ketika kita ya sedang atau mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka sikap yang perlu kita ambil adalah sabar. Karena sabar adalah merupakan sifat yang dimiliki oleh manusia dan Allah sangat senang sekali manakala ketika manusia itu diuji oleh Allah apa dengan ketakutan, kelaparan, kekhawatiran, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, mereka tetap bersabar. Dan manakala diuji oleh Allah, maka dia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya aku adalah milik Allah dan kami akan dikembalikan. Maka dari rumah kita tetap ya bersabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia. Adapun golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah adalah orang yang berbuat baik. Tadi di rakaat 2 saya membaca surat Al-Imran ayat 134, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Siapa orang-orang yang berbuat baik itu? Yaitu orang yang senantiasa menafkahkan hartanya baik di waktu sempit maupun lapang dan bisa menahan amarah dan senantiasa berbuat baik. Untuk itu manakala ada seruan untuk berbuat baik, apakah infak di kala waktu lapang maupun sempit, atau juga ketika kita bisa menahan marah dan kita bisa maafkan kesalahan orang lain, niscaya kita termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka dari itu mari ajak diri kita untuk senantiasa tiada hari tanpa berbuat kebaikan. Muslimin jamaah salat subuh bagi yang berbahagia. Adapun golongan yang ketiga yang dicintai Allah adalah orang yang bertakwa. Allah berfirman di surat
Al-Maidah ayat 42, innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Berbahagialah manakala kita mendapat predikat orang yang bertakwa. Karena apa? Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menjaga, memelihara apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Orang yang bertakwa adalah senantiasa mendirikan sholat berjamaah, karena sholat berjamaah adalah salah satu perniagaan yang tidak akan mengalami suatu kerugian. Kita tahu bahwa ada harta perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Karena apa? Pahala dilipat gandakan. Di antaranya adalah membaca Al-Quran, satu kebaikan. Kemudian yang kedua adalah sholat jamaah, satu kali jamaah adalah 27 derajat. Dan yang ketiga adalah infak di jalan Allah, yang setiap infaknya dilipat gandakan menjadi 700 kali. Untuk itu, manakala kita ingin menjadi orang yang pertama, kita jaga sholat kita tingkatkan kualitas maupun kuantitas kita dalam membaca Al-Quran juga setiap saat, setiap hari. Ketika kita mempunyai kemampuan, mari kita berinfak. Apalagi di masjid ini ada penggalangan dana untuk Palestina. Insya Allah penggalangan dana untuk Palestina besok malam Rabu akan kita serahkan melalui Peduli bersama dengan pengajian dan pemberian donasi anak yatim. Maka dari itu, ketika kita menjadi orang yang bertakwa, balasannya adalah surga. Muslimin jamaah sholat subuh yang berbahagia. Adapun golongan yang keempat yang dicintai Allah adalah orang yang berbuat adil. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 48, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kita tahu bahwa adil adalah tidak berat sebelah. Ketika adil ditegakkan di muka bumi ini, maka akan muncul yaitu keberkahan. Bagaimana keberkahan yang berupa kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan, ketentraman itu tidak ditegakkan, maka keadilan tidak akan bisa turun. Untuk itu adil adalah tidak berat sebelah. Maka dengan berbuat adil maka mendekati kepada ketakwaan. Ikdilu, ya, maka berbuat adillah, maka sesungguhnya adil adalah mendekati kepada ketakwaan. Muslimin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Ketika kita bisa adil kepada Allah, kita senantiasa yaitu memperhatikan waktu yang diberikan kita selama 24. Apakah kita sudah adil kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sholat kita, bagaimana tilawah kita, bagaimana tarawih kita? Hingga kalau kita bisa memanajemen waktu, insya Allah kita termasuk orang yang adil. Yang kedua, adil kepada diri sendiri. Bagaimana kita memahatkan diri kita sendiri agar kita bisa berbuat adil terhadap sesama. Yang ketiga adalah adil terhadap sesama. Untuk itu, manakala kita senantiasa berbuat adil, niscaya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Muslimin jamaah sholat subuh yang berbahagia. Ada pun golongan yang keempat adalah orang yang bertawakal. Kita tahu bahwa orang yang pasrah bongkaan kepada Allah SWT adalah Allah sangat mencintainya. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 159, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kalau kita punya persoalan, kita punya permasalahan, kemudian kita berusaha untuk keluar
dari permasalahan. Maka kalau kita sudah berusaha, kita sudah ikhtiar, maka semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang diuji oleh Allah dengan sakit, kita berusaha, apakah dengan berobat, apakah dengan berzikir, yang jelas manakala kita sudah ikhtiar dengan segala cara, maka hasilnya pun kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Apapun hasilnya kita terima, karena Allah menyintai orang-orang yang berpasrah diri. Itu malah kita mohon pada Allah manakala kita sedang menghadapi suatu masalah, mari kita mencoba dengan ikhtiar, dengan berusaha sekuat tenaga. Apapun yang terjadi, maka itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia. Adapun golongan yang ke-6 adalah orang yang taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbu tawwabin, yaitu juga Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Kita tahu bahwa ketika kita setiap saat, setiap hari berbuat yaitu kesalahan, berbuat dosa, maka sebaik-baik orang yang berdosa ada segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wa taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, segera bertobat kepada Allah dengan sebenar tobat. Artinya manakala kita sudah menyadari bahwa kita salah, maka mari kita segera memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dengan banyak istighfar, Astagfirullahaladzim, atau yang lebih banyak lagi. Intinya apa? Kita benar-benar bahwa kita telah berdosa, dan dosa yang telah kita laksanakan, kita kerjakan, tidak akan kita ulang lagi. Dengan demikian, manakala kita senantiasa beristighfar, syukur bisa membaca sayul istighfar, insya Allah ketika kita yakin sayul istighfar dibaca pagi hari, malam meninggal, insya Allah kita dijamin masuk surga. Ketika kita malam hari baca sayul istighfar, pagi meninggal, insya Allah kita dijamin husnul khatimah dan masuk surga. Kemudian yang terakhir, golongan yang dicintai oleh Allah adalah golongan orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Kita tahu bahwa ayat ini ya berkenaan dengan yang dialami wanita ya. Ini tentang haid ini. Tapi di akhirnya adalah Allah menyintai orang-orang yang mensucikan diri. Artinya apa? Kita disuruh ya setiap saat untuk selalu bersih diri, bersih dari najis nih. Maka kata kuncinya, kalau kita ingin dicintai Allah, mari kita jaga diri kita dari najis, hingga manakala kita batal, mari kita segera wudu. Kata kuncinya, kalau kita ke kamar mandi, apakah mandi BAK, mari segera wudu. Karena apa? Bilal bin Rabah mencontohkan ketika masih hidup, Rasul ditanya, ya Rasul itu suara apa? Itu adalah suara terompah Bilal yang ada di surga. Mengapa terompah Bilal berada di surga? Karena Bilal bin Rabah senantiasa menjaga wudu. Untuk itu, manakala kita bisa menjaga wudu, menjaga kesucian, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Itulah 7 golongan yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalamnya dan dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Sekian kajian kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.